Dumateng Saudara Ajib Muhammad Al Ansori kula aturi matur suwun. Latihan pidato ingkang kaping sepindhah nggih punika ajeng disampaikan Saudara Ahmad Faradila. Dumateng Saudara Ahmad Faradila kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya takdimkan pengasuh juga penasihat Pondok Pesantren Rodotul Tahlibin, dan yang saya hormati Bapak Pertimbangan Lurah, Bapak Wakil Lurah, Bapak Lurah, serta jajaran pengurus. Dan tak lupa juga teman-teman yang lumayan saya hormati. Di sini saya akan membawakan suatu hadis dari kitab Targhib wa Tarhib, yang mana bunyinya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa aliman wa muta'aliman. Wa qala lan ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adunya uta dunya iku mal'unatun dilaknati, mal'unun ya dilaknati. Apa ma perkara fiha kang tetep ing dalem dunya illa dzikrallahi kejaba Gusti Allah, wa malan barang wala kang nyenderake apa mahu ing Allah, wa aliman lan wong kang alim, wa muta'aliman lan kang sing sinau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun perkara dunia itu dilaknati, sungguh dilaknati, kecuali zikir kepada Allah dan menyandarkan perkara kepada Allah, juga orang yang alim dan orang yang belajar. Jadi sesungguhnya perkara dunia itu dilaknati Allah, semuanya tidak terkecuali. Tapi perkara dunia ini bisa menjadi perkara yang diridhai oleh Allah dengan suatu cara dan suatu alasan yang menjadikan perkara dunia ini berhubungan dengan perkara akhirat. Seperti halnya seorang kiai yang membeli mobil, jangan langsung kita memvonis bahwa kiai tersebut telah dilaknat oleh Allah karena membeli mobil, karena mobil itu perkara akhirat, perkara dunia. Tapi lihat dulu alasan kiai tersebut karena membeli mobil, karena kiai tersebut membeli mobil untuk kemudahan berdakwah dan lain sebagainya. Contoh sederhananya seperti makanan. Makanan itu perkara dunia, tapi bisa diridhai Allah dengan suatu alasan. Kita beralasan kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, jika aku tak makan, maka aku akan susah beribadah kepadamu, dan jika aku tak makan, maka aku akan susah untuk mempelajari agamamu. Dengan seperti itu, insya Allah Allah akan meridhoi perkara dunia yang berhubungan dengan perkara akhirat tersebut. Dan kembali lagi bahwa sesungguhnya perkara dunia itu perkara yang dilaknati oleh Allah. Berisik. Illa dzikrallahi, kecuali zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir kepada Allah di sini itu ingat kepada Allah. Mau dimanapun itu, di saat apapun, sebelum melakukan dan sesudah melakukan perkara apapun itu, tolong ingatlah Allah. Ingatlah
saksi yang sering kita ucapkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. La ilaha illallah. Buktikan bahwa saksi itu benar-benar nyata bagi kita, dan jangan menjadikan saksi itu sebagai kemunafikan bagi diri kita. Bahwa sesungguhnya kalian sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Itulah saksi kita yang sering kita ucapkan. Dan jadikanlah saksi itu sebagai kenyataan, menjadi bukti nyata dirimu sebagai hamba Allah, sebagai dirimu itu adalah Abdullah. Sudah banyak sekali Allah memberikan nikmat kepada kita. Berapa banyak rahmat yang sudah dikasih kepada kita, ampunan, pintu taubat yang selalu terbuka ketika kita begitu banyak dengan dosa. Namun apa yang telah kita berikan kepada Allah, semua itu tidak akan bisa terbayar. Ketika kita dalam keadaan melakukan maksiat, kita bergelut dengan maksiat, kita berada dalam gelombang maksiat, seakan jauh dengan agama. Di saat itulah Allah memanggil kita, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, hai hambaku. Allah meminta kita, mengharapkan kita untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali kepadanya, kembali pada rahmatnya. Namun mengapa seringkali panggilan itu kita acuhkan, sering sekali panggilan itu kita sepelekan? Karena kita dalam keadaan melakukan perbuatan yang begitu hina-dina. Karena pada saat itu kita menuruti hawa nafsu. Dalam keadaan menuruti hawa nafsu dan perkara dunia, itulah yang membuat kita tertutup antara perkara gaib yang berhubungan dengan Allah. Maka ingatlah Allah sampai kapanpun itu. Karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita, Tuhan satu, Tuhan yang wajib untuk disembah untuk kita semua. Dan wama walahu, dan menyandarkan perkara kepada Allah. Ketika kita mendapatkan suatu cobaan dan ketika kita mendapatkan suatu rezeki, mau itu banyak ataupun sedikit, sandarkanlah itu kepada Allah, karena itu hanyalah suatu barang titipan. Ketika kita mendapatkan suatu cobaan, jangan pecahkan dan jangan cari solusi cobaan tersebut dengan akal pikir kita sendiri, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi cobaan tersebut, dan jalan terbaik untuk memberi jalan terbukanya cobaan tersebut adalah Allah. Dan ketika kita dititipi rezeki oleh Allah, janganlah menjadi tamak, karena sesungguhnya ketamakan itu adalah perkara dunia, perkara yang dilaknati oleh Allah. Ketika kita dititipi suatu perkara oleh Allah, kita wajib menjaganya, karena titipan tersebut ketika kita dititipi oleh seseorang, maka barang titipan tersebut harus wajib kita jaga. Dan ketika titipan tersebut diambil kembali oleh yang menitipkan, maka kita harus mengikhlaskannya, karena itu bukan barang milik kita. Dan wa'aliman, orang yang alim. Yang dimaksud orang yang alim di sini itu orang yang mengamalkan ilmunya walaupun ilmu tersebut sedikit. Seperti halnya kita paham dan kita tahu ilmu untuk membuat teh. Kita tahu cara membuat teh itu harus dicampuri dengan gula. Nah, ketika kita sudah tahu cara membuat teh tersebut, nah tapi kita malah membuat teh tersebut mencampuri dengan garam.
Namanya itu bukan orang yang alim, tapi orang yang dolim, menaruh suatu perkara tidak pada tempatnya. Yang dimaksud orang yang alim di sini itu orang yang mengamalkan ilmu yang baik, bukan ilmu yang buruk. Adapun orang yang berbicara, lah berarti kalau aku mengamalkan ilmu untuk micat, untuk open BO dan lain sebagainya, itu kan ilmu yang buruk. Nah, ketika kita mengamalkan ilmu tersebut, itu namanya bukan orang yang alim, tapi itu namanya orang yang dolim, salah menaruh perkara pada tempatnya. Dan wa muta'aliman, orang yang belajar. Orang belajar di sini itu mempelajari ilmu agama. Ilmu agama seperti halnya nahwu, shorof, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Bukan berarti seperti matematika, IPA dan fisika itu bukanlah ilmu agama. Kita juga wajib untuk mempelajari ilmu tersebut. Dan ingatlah, sepintar-pintarnya kamu, sebanyak-banyaknya kamu mempunyai ilmu, ketika kamu tak mempunyai akhlak, maka ilmu itu tak akan manfaat dan barokah, karena sesungguhnya akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Cukup segini saja, karena di sini saya tak perlu lama-lama, karena saya di sini hanya dibayar terima kasih oleh Mas MC. Dan ketika ada salah, mau itu dari segi ucapan atau perbuatan, mau dimaafkan atau tidak dimaafkan, itu terserah kalian. Itu hak prerogatif kalian sendiri. Ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.